Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau membahas tentang ilustrasi dari perusahaan duopoly ya. Nah, itu aku mau bahas konflik antara kerjasama versus kepentingan pribadi. Jadi antara mereka mau kerjasama atau mereka mau mencari kepentingan pribadi. Nah, akan aku jelaskan lebih lanjut ya. Nah, sebelumnya aku mau review dulu untuk duopoly ini apa sih ya. Kemarin aku udah bahas di video aku yang oligopoli ya. Jadi duopoly ini adalah salah satu bentuk oligopoli yang paling simpel ya, dimana duopoly ini hanya ada dua perusahaan di pasar tersebut gitu ya. Jadi hanya ada dua penjual di dalam pasar tersebut, itu kita namakan duopoli. Kalau monopoli kan hanya satu perusahaan atau hanya satu penjual ya. Nah, kalau duopoli itu hanya ada dua perusahaan di dalam pasar tersebut. Nah, aku mau menjelaskan begini, ceritanya ada duopoli di dalam pasar minyak ya, atau penjual minyak di dalam negara itu hanya ada dua orang, atau dua penjual ini, atau dua perusahaan ini, yaitu misalnya John sama Jack deh ya. Nah, mereka ini sama-sama menjual minyak. Oke, sama-sama menjual minyak ya. Nah, oke. Nah, ceritanya Jack sama John ini karena mereka sama-sama menjual minyak, mereka membuat persetujuan gitu ya. Mereka membuat persetujuan atau yang kita kenal dengan bahasa ekonominya itu adalah kolusi ya. Nah, kolusi, jadi kalau kolusi itu mereka membuat persetujuan untuk memproduksi quantity dan harga dengan level yang sama gitu. Contoh, misalnya si John dan Jack sama-sama berjanji mereka akan memproduksi 30 liter minyak. Si Jack juga memproduksi 30 liter minyak dengan harga $60 gitu ya. Oke, nah lalu total revenue mereka atau pendapatan totalnya ya, itu kan price times quantity ya, harga times kuantitas. 60 kali 30, $1.800 sama ya, $1.800. Nah, karena mereka udah berjanji untuk memproduksi di level yang sama dan harganya juga sama, maka total revenue atau pendapatan mereka pun akan sama, yaitu $1.800, $1.800 gitu ya. Oke, nah lalu apa yang terjadi jika salah satu dari mereka melakukan kecurangan gitu ya? Contoh misalnya si Johnny curang gitu ya. Misalnya John melakukan kecurangan. Nah, tadinya kan dia memproduksi 30 liter. Nah, sekarang dia memproduksinya misalnya 40 liter gitu ya. Dia naikkan produksinya. Nah, apa yang terjadi dengan kalau misalnya produksi yang ada di pasaran naik? Nah, yang terjadi adalah harga pasaran akan turun ya. Jadi ketika produksi naik, harga akan turun. Ketika jumlah supply yang ada di pasaran naik, harga akan turun ya. Nah, jadi ini akan menjadi misalnya $50 gitu ya. Nah, si Jack-nya nggak tahu nih kalau John-nya curang. Jadi dia tetap memproduksi 30 liter dan harganya karena jumlah pasaran yang ada di jumlah minyak yang ada di pasaran naik, jadi tadinya kan cuma 60 liter ya total ya, 30 dari John, 30 dari Jack, sekarang jadi 70 liter, 40 dari John, 30 dari Jack, alhasil harganya kan jadi $50 juga gitu ya. Nah, lalu kita lihat total revenue mereka. Nah, untuk John karena dia memproduksi lebih banyak, 40 kali 50, dia akan mendapat $2.000. Nah, untuk Jack dia akan mendapat $1.500 ya. Nah, kalau kita lihat karena John curang,
akhirnya John mendapat penghasilan yang lebih besar daripada Jack ya. Jadi market share-nya si John ini lebih besar daripada market share-nya si Jack gitu. Pangsa pasarnya lebih besar si John daripada si Jack. Nah, ini menyebabkan si Jack, kalau kita bisa bilang, dia rugi ya. Oke, rugi itu dianya. Nah, lalu apa yang terjadi kemudian? Nah, aku pindah sini ya, soalnya udah nggak muat. Yang terjadi kemudian sekarang, karena Jack kesel gitu ya. Wah, si John curang nih. Masa dia produksinya udah janji 30, masa dia jadi 40? Ya udah, karena gitu aku juga curang aja deh. Nah, sekarang Jacknya curang juga dia. Nah, si John ya. Nah, sekarang Jacknya curang. Jacknya tadinya kan memproduksi 30 liter. Nah, karena dia kesel dicurangin sama John, dia naikin kuantitinya jadi 40 liter. John juga 40 liter. Jadi jumlah yang ada di pasaran sekarang 80 liter ya. Nah, otomatis dengan seperti itu akan menurunkan harganya lagi menjadi 40 dolar ya. 40 dolar. Nah, karena harganya makin turun karena jumlah supply-nya makin banyak ya, membuat harga turun. Nah, jadi otomatis total revenue dari masing-masing mereka itu juga turun. Nah, 40 kali 40 1.600 dolar. Ini juga 1.600 dolar. Sama-sama 1.600 sekarang. Nah, si John yang tadinya keuntungan duanya 2.000 sekarang jadi 1.600. Alhasil si John ini sekarang rugi. Yang rugi si John ya sekarang. Wah, gara-gara Jack curang, sekarang Johnnya jadi rugi ya. Jacknya untung ya, dari 1.500 jadi 1.600. Oh ya, by the way, tadi kalau kita bahas nih, dari 1.800 menjadi 2.000, si Johnnya itu untung ya, naik pendapatannya. Sementara dari 1.800 ke 1.500, si Jacknya rugi ya, rugi 300, Johnnya untung 200. Nah, sekarang dari 2.000 ke 1.600, dia rugi 400 ya. Nah, si Jacknya untung dari 1.500 ke 1.600. Untung dia, karena dia curang ya, dia untung gitu. Untung gitu ya. Nah, sekarang lanjut lagi ya. Kalau misalnya nih ya, kalau misalnya Jack curang lagi. Sorry, John kesel misalnya dia curang lagi gitu. Wah, dia nggak mau rugi lah ya, ibaratnya dia mau untung lagi gitu, dia mau curang lagi. Misalnya kuantitinya dinaikin jadi 50 liter. Nah, price-nya, oh ya, misalnya John sekarang yang curang ya, nah misalnya jadi kuantitinya 50 liter, Jacknya tetap produksi di 40 liter gitu ya. Nah, harganya misalnya turun sekarang jadi 30 dolar karena sekarang jadi 90 liter yang ada di pasaran ya. Harganya jadi 30 dolar karena sekarang ada 90 liter yang ada di pasaran. Tadinya cuma ada 80 ya, si John curang nambah 10 liter lagi. Harganya turun jadi 30 dolar. Nah, apa yang terjadi? Kita hitung revenue-nya, 50 kali 30, 1.500 dolar. Jadi 1.200 dolar. Nah, apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini adalah ketika John curang lagi, dia bukannya untung, malah rugi ya. Dan si Jack juga rugi juga gitu.
walaupun si John yang curang gitu ya, dari 1.600 dia jadi pendapatannya 1.200. Nah, jadi kalau kita lihat, padahal awalnya John itu dia keuntungannya sama-sama sama Jack 1.800, tapi gara-gara dia mau untung lebih banyak, ujung-ujungnya balasan curang, jadi untungnya 1.500 dan 1.200. Kalau dia curang lagi ya, kalau dia nggak curang yang terakhir, ya dia sama-sama 1.600. Rugi kan ya, sama-sama curang, ujung-ujungnya malah turun keuntungannya. Akan lebih baik sebenarnya kalau dia kerjasama dan dia tidak melakukan kecurangan, sehingga dia memiliki keuntungan yang lumayan oke ya, 1.800, dibanding kalau dia curang ujung-ujungnya malah jadi 1.600. Oke, nah itu adalah dua konflik yang sering yang terjadi di dalam duopoli atau oligopoli, yaitu antara kerjasama dan kepentingan pribadi. Selalu ada konflik antara kerjasama dan kepentingan pribadi ya. Jadi orang nggak semudah itu untuk kerjasama karena mereka memiliki masing-masing kepentingan pribadi. Oke sih, itu aja yang aku mau jelasin tentang ilustrasi duopoli ini. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.